Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Harmiana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wakatobi. Video kali ini menampilkan aksi nyata diseminasi budaya positif di modul 1.4. Selamat menyaksikan. Yang saya hormati para kepala sekolah yang sempat hadir pada kegiatan hari ini, serta Bapak Ibu guru yang saya hormati pula. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi ini. Kegiatan ini memang untuk kepentingan tugas dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kita berdiri semuanya. Speakingnya ini tidak makan waktu yang banyak, karena silakan berhadap-hadapan dengan teman di sebelahnya. Ada yang tidak punya pasangan? Ada yang tidak punya pasangan? Yang tidak punya pasangan sama saja. Berhadapan dengan temannya. Berhadapan. Ada yang mau semuanya punya pasangan? Punya pasangan. Ada yang bilang. Ada satu yang tidak ada. Kita mulai ya, silakan tetap temannya senyum saja, hanya tersenyum. Senyum selama 30 detik. Lihat temannya tersenyum. Ya, sudah. Sudah 30 detik? Sudah. Mari kita tepuk tangan dulu. Tentu untuk kita semua. Next. Ini adalah kesepakatan forum. Biasanya kalau kita melakukan kegiatan seperti ini, forum misal, bahkan dalam ruang kelas pun sebenarnya ada kesepakatan. Jadi ini adalah kesepakatan bersama yang semua peserta dalam forum. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menambahkan apa yang nanti bisa kita sepakati selama kegiatan ini berlangsung. Ini sudah ada hemat. Pertama, hadir sepenuhnya. Ini kita fokus ya, fokus ke kegiatan ini. Yang kedua, kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian HP mungkin di silent. Ada yang mau tambahkan, Bapak Ibu? Apalagi kira-kira? Pak KS? Silakan disampaikan saja keinginannya. Keinginannya supaya, tujuannya supaya kegiatan sebentar itu berjalan dengan tertib dan aman terkendali. Ada lagi? Cukup? Mungkin kita bisa tambahkan ya, saling menghargai. Saling menghargai antara peserta semuanya, kan mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat atau ada yang ingin bertanya atau dan lain sebagainya, bisa mengacungkan tangan dulu, begitu ya, bahkan pendapatnya, misalnya begitu. Baik ya, ini yang kita sepakati. Kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai ke materi inti tentang di budaya positif, ada beberapa pernyataan yang bisa kita lihat dulu ini. Apakah Bapak Ibu setuju bila pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Ada yang setuju atau tidak? Setuju. Baik, ada yang setuju, ada yang tidak? Tidak. Yang kedua, pemberian hadiah akan meningkatkan prestasi murid. Setuju? Ada yang tidak setuju? Setuju? Baik. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi setiap murid yang bermasalah.
Setuju sekali, pakai sekali kalau yang ini. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Tidak Tidak setuju? Ada yang setuju? Bapak Ibu? Setuju saja ya? Baik, jadi ini adalah sebentar, ini yang akan menjadi bahasan pada budaya positif. Kita akan tahu apakah pernyataan-pernyataan ini benar atau kurang tepat. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kira-kira yang termasuk budaya positif itu yang seperti apa? Nilai-nilai positif, perilaku positif. Apa saja contohnya? Bersalam ketika masuk. Pak Sumardi, silakan. Jujur? Kalau budaya positif itu Ya. sebenarnya banyak ya dan beragam. Salah satunya mungkin yang diterapkan di sekolah itu guru harus kelihatan rapi, ramah ya. Iya. Itu Iya. salah satu daya tarik di mana siswa itu menyontoh atau mencermin. Jadi Iya, itu- betul sekali. Itu salah satu contoh budaya positif, ramah, Iya, suka tersenyum, santun, ya. santun. Kemarin saya mempraktekkan keyakinan kelas di kelas 6. Ada pertanyaan begini, saya tanya, awalnya kan bertanya, saya tanya karena ada siswa yang menuliskan ingin guru yang baik. Akhirnya saya tanya, guru yang baik itu seperti apa menurut dia? Katanya yang tidak jahat, yang tidak suka membentak begitu. Berarti nanti kita simpulkan bahwa ternyata guru harus ramah. Itu yang diinginkan murid. Baik, kita lanjut. Nah ini konsepnya. Untuk menerapkan budaya positif itu kita perlu ngacu pada konsep inti. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini adalah konsepnya. Di sini sebenarnya mulai dari disiplin positif, tetapi menurut saya, kita harus memulai ini dari perubahan paradigma. Jadi ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang dua yang terakhir ini yang sempat diterapkan kemarin. Ada aksi nyatanya. Sebentar kita lihat. Ada kegiatan kita lagi, Bapak Ibu. Kita diminta untuk mengepalkan tangan kita. Jadi kegiatannya adalah cobalah buka. Tugas Anda sebagai guru A adalah mengepalkan salah satu tangan, kemudian bayangkan Anda sedang pegang sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Anda. Kemudian teman Anda di sebelah, rekan Anda, ingin membuka kepalan tangan Anda itu. Apakah Anda akan membukanya? Misal dia dengan cara membujuk, memaksa, mengancam, dan segala macam. Apakah Anda akan membukanya begitu saja? Ini penting untuk hidup Anda. Coba bisa kita praktekkan Bapak Ibu. Temannya membuka dengan terserah boleh membujuk, mengancam, atau dengan menggodanya, menggelitik. Apakah Anda akan membukanya begitu saja? Membukanya? Tidak ada kerugian. Kira-kira kalau hal seperti ini, misalnya ada anak-anak yang biasa anak-anak berebutan sesuatu. Kenapa terjadi perebutan seperti itu? Bahkan ada pertikaian, perkelahian, karena yang satu tidak mau membuka. Lalu bagaimana caranya supaya dia mau membukanya? Diancam. Dirayu. Ya, pada dasarnya kita tidak bisa memaksa seseorang, ya kan?
kita akan membuka tangan itu ketika kita memang ingin membukanya untuk orang itu. Ini nanti kaitannya dengan iklim positif. Kita mulai dengan perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kalau dulu ini adalah hal-hal yang biasa terjadi di dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari di sekolah, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya ini adalah miskonsepsi di teori kontrol. Guru mengontrol murid. Yang ada itu adalah sebenarnya murid. Guru berkolaborasi bersama. Ya. Guru berkolaborasi bersama murid. Iya. Memang kalau pendekatan IA itu memang berkolaborasi, betul. Guru mengontrol murid ini adalah miskonsepsi. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Betul tidak? Penguatan positif itu yang seperti apa? Misalnya pemberian hadiah. Kira-kira efektif tidak itu kita memberikan hadiah? Tidak, kalau saya tidak. Tidak Tidak Sekarang efektif. sudah ada yang berubah pikiran. Tadi setuju ya. Sekarang sudah ada yang berubah pikiran. Betul tidak itu pemberian hadiah sangat efektif dan bermanfaat? Tidak. Makanya Tidak semua ya. Karena kenapa? Pemberian hadiah itu punya dampak negatif. Contohnya, dia sebenarnya mengurangi kualitas. Gitu ya. Yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Benar tidak itu? Tidak. Kita membuat merasa bersalah. Tidak ya? Tidak. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak ya? Tidak betul. Seperti tadi, tidak bisa kita memaksa orang, termasuk anak-anak. Ini sangat relevan dengan filosofi. Saya lupa tadi di awal. Pijakannya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kata kuncinya adalah menuntun. Jadi kita menuntun murid, bukan kita menuntut mereka seperti yang kita mau. Selanjutnya, ini adalah stimulus respon di pendekatan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Mari kita lihat perbedaannya. Pada stimulus respon menyatakan bahwa realitas kita sama. Realitas semua orang sama. Sedangkan dalam teori kontrol, realitas kita itu berbeda. Kebutuhan kita berbeda. Kemudian di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, betul ya. Yang ketiga, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, di stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan seseorang yang melakukan kesalahan pun tentu ada tujuannya. Ini nanti kaitannya dengan segitiga restitusi. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Betul tidak? Ini stimulus respon yang lalu ya. Kemudian kita bergeser ke paradigma baru bahwa hanya Anda yang bisa mengontroli diri Anda. Stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain pada teori kontrol. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita bisa bujukan tadi di kepala tangan, mau membujuk, gagal, kemudian kita memaksa. Begitu tadi ya. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan lebih. Tadi Pak Alan sudah menyebutkan bahwa kolaborasi itu akan lebih baik. Selanjutnya, pada stimulus respon model berpikir adalah menang kalah, ada yang menang, ada yang kalah. Sedangkan pada teori kontrol model berpikir menang-menang. Artinya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Punya pandangan masing-masing. Selanjutnya kita masuk di disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ini adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menemukan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian disiplin positif juga cenderung ke arah disiplin diri. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat penghargaan, paksaan, atau hukuman. Jadi intinya disiplin positif itu adalah disiplin yang muncul dari dalam diri kita. Motivasinya internal, bukan dari luar, bukan karena ada hadiah, bukan karena hukuman, bukan karena pujian atau dipaksa, tapi karena motivasi dari dalam diri. Sekarang kita lihat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Ada yang bisa sampaikan pemahamannya tentang nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu? Dan Mas Sumardi, nilai yang disepakati bersama, intinya adalah itu, terlepas dari suku, bangsa, agama, atau latar belakang. Iya, jadi nilai bahasa sederhananya nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai sebenarnya tersirat pada masyarakat umum yang kita ketahui bersama. Maksudnya sudah berlaku, memang sudah berlaku umum. Nah, pada kegiatan kita di dunia pendidikan ini sudah memang diberikan standar bahwa nilai kebajikan yang akan kita terapkan adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah hanya sebagai contoh nilai kebajikan pada setiap institusi. Ada IBO, Primary Years Program, ada life skill, tetapi kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Apa saja elemennya? Kita sudah tahu bersama bahwa nilai profil pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kebutuhan dasar manusia ini kaitannya juga dengan tindakan yang dilakukan, mungkin kesalahan atau apapun itu. Kenapa? Kita harus tahu kebutuhan dasarnya supaya kita bisa melakukan penyelesaian masalah. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sekarang kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau dulu kita sekolah, saya teringat kita sekolah dulu ini adalah menjadi, kalau kebutuhan bertahan hidup sepertinya masuk di kebutuhan apa dulu itu? Primer ya. Kebutuhan primer, makanan, pakaian, tempat tinggal. Kemudian bergeser, bertambah. Seiring berkembangnya zaman bertambah dengan keamanan, kesehatan, bahkan hiburan pada saat itu. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Ini elemennya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap,
memimpin, berprestasi, diakui, didengar. 4 adalah kebutuhan kebebasan. Dia elemennya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Kadang-kadang anak-anak itu melakukan pelanggaran hanya karena ingin merasa senang. Dan itu yang tidak kita pahami, seringkali terjadi seperti itu. Elemennya bermain, jadi anak-anak yang kadang suka bermain, hanya tertawa, sebenarnya mereka butuh rasa senang. Gitu ya Bapak Ibu. Ini yang paling, kalau menurut saya ini paling penting. Motivasi perilaku manusia. Kira-kira yang mana di antara ketiga ini yang kita setujui, yang kita ingin terapkan? Pertama, kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Misalnya kita datang tepat waktu karena apa? Apakah karena takut dihukum atau ditegur, atau kemudian yang kedua, kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan. Apakah kita belajar itu untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain? Ini tadi yang kaitannya dengan pemberian hadiah. Ketika kita melakukan sesuatu, misalnya kita belajar untuk mendapatkan hadiah saja, maka itu hanya berlaku jangka pendek, karena bukan termotivasi dari dalam diri, hanya karena ingin mendapatkan sesuatu. Seperti itu maksudnya. Nah, yang ketiga, kita melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang kita inginkan, karena kita menghargai diri kita dan kita percaya dengan nilai-nilai yang kita yakini. Dan ini adalah motivasi internal. Inilah yang akan kita terapkan. Jadi bukan karena sebuah penghargaan atau untuk menghindari hukuman, atau ingin dipuji, atau karena dipaksa, atau ingin sekedar mematuhi aturan. Tetapi yang seharusnya, yang sepatutnya kita lakukan adalah kita melakukan sesuatu itu untuk menghargai diri kita, untuk menghargai nilai-nilai yang kita yakini. Nilai apa? Nilai kebajikan universal. Jadi yang dua, nomor 1 dan 2 itu adalah motivasi eksternal, motivasi yang hadir karena unsur dari luar diri, seperti hukuman dan penghargaan. Sedangkan yang ketiga itu muncul karena motivasi internal dari dalam diri. Jadi intinya dari setiap perilaku yang kita lakukan. Nah, di sini saya juga tuliskan perbedaannya hukuman konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman menurut kita itu yang seperti apa? Misalnya ada kasus siswa. Ada siswa datang atau tidak mengerjakan PR-nya. Atau siswa yang tiba-tiba memukul temannya. Kira-kira kalau kita berikan hukuman itu bisa efektif tidak? Bisa. Bisa efektif? Bisa ya, tapi biasanya itu berlaku jangka pendek. Saat itu saja. Nah, mari kita lihat unsur-unsur hukuman. Hukuman itu sifatnya tidak terencana. Ada yang setuju? Katanya hukuman tidak
tidak terencana. Betul tidak ini? Betul. Betul, dihukum karena dia melakukan pelanggaran, kesalahan. Hukuman tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi, beda-beda tipis. Hukuman itu, jadi perbedaannya adalah di murid tidak terlibat, sedangkan konsekuensi, kalau konsekuensi sebenarnya disepakati, sudah aturan yang saya maksud tadi. Itu adalah konsekuensi. Memang terencana dan bisa disepakati oleh guru dan murid, misal peraturan dalam kelas. Kita sepakati kalau misal tidak kerja PR, apa sanksinya? Itu namanya konsekuensi, karena dia disepakati, tetapi dia tetap tidak membuat nyaman murid. Kalau murid dilibatkan, tapi tetap guru yang mengontrol. Kemudian hukuman ini parahnya berupa hukuman fisik dan psikis. Jadi tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada psikisnya. Yang ketiga adalah restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya kolaborasi, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri yang akan dibahas depan. Kita lanjut di posisi kontrol seorang guru. Ini adalah posisi seorang guru ketika menangani permasalahan pada murid. Pertama ada di posisi penghukum, dia sebagai penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ketiga, posisi teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Bagaimana dengan posisi penghukum? Contoh, misalnya kasusnya begini. Ini siswa A terlambat mengikuti upacara bendera. Kemudian posisi guru sebagai penghukum, ya jelas memberikan hukuman, misalnya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu hukuman, tidak terencana kan? Ya tidak terencana, tiba-tiba. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Contoh, misalnya biasanya ini pernyataan atau pertanyaan dengan bahasa seperti ini. Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Pembuat merasa bersalah ini punya dampak psikis juga. Posisi teman, banyak yang setuju biasanya ini dengan posisi teman. Mungkin banyak di antara kita yang sering menggunakan posisi kontrol sebagai seorang teman, betul tidak Bapak Ibu Guru? Kadang-kadang sih, Ya. situasi dan kondisi tertentu. Iya, memang biasanya kita menyesuaikan dengan situasi murid. Perbedaan karakter juga bisa mempengaruhi itu. Posisi teman, jadi kita seperti berteman dengan mereka. Bahasanya juga ringan, seperti contoh. Ayolah, biasanya pakai bahasa seperti itu. Biasa membujuk ya, biasanya ibu-ibu ini kayaknya. Posisi pemantau, kalau ini dia hanya sekedar memantau. Biasanya kalau kemarin kita dialog virtual, ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana kita merestitusi jika siswanya tidak mau ngomong? Bagaimana caranya? Untuk masalah memang tidak bisa atau sulit diajak berbicara, kita bisa memakai posisi atau berada di posisi pemantau dulu. Jadi kita mengawasi, hanya sekedar menjelaskan akibat dari yang dia lakukan.
Nah sekarang di posisi manajer. Di posisi manajer inilah yang diharapkan bisa dilakukan oleh setiap guru. Dia di posisi manajer, di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Lagi-lagi kolaborasi. Dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak dan kontak termurid, konektif positif. Ya, pada posisi manajer kita mempersilahkan murid untuk menyelesaikan permasalahannya. Kita mengajak murid untuk bertanggung jawab. Ini akan dilakukan biasanya pada penerapan segitiga restitusi. Ini posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Jadi pada posisi manajer, pada restitusi itu, posisi bersalah itu menjadi berhasil, digeser maknanya. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu sudah mengantuk? Kita ice breaking dulu kayaknya. Mari masuk. Dua, tiga. Mana pasangan? Kita bisa ice breaking dulu ya. Ice breaking, silakan Bapak Ibu berdiri. Berdiri berhadap-hadapan. Ini akan terbahak-bahak. Pakai tasnya pakai. Berhadap-hadapan dengan temannya. Ice breakingnya ini adalah judulnya tersenyum. Judulnya adalah buka tutup tangkap. Buka tutup tangkap. Jadi begini. Begini. Satu orang begini, satu orang begini. Satu ini aja deh. Yang begini itu kalau saya bilang buka berarti ke sini. Buka tutup. Buka tutup. Buka Ini buka satu. tangkap. Yang begini boleh menghindar. Yang tangkap siapa? Yang tutup. Yang tutup buka tutup tangkap. Buka tutup ya. Yang buka. Iya. Yang menghindar yang begini. Tutup saya lari. Konsentrasi. Mulai lagi. Coba kasih ya. Mulai konsentrasi. Nah, yang buka tutup. Buka. 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 Buka tutup. Jangan begini, begini saja. Buka tutup. Nanti tangkap buka. Nanti tangkap. Buka tutup. Buka tutup. Buka. Konsen. Buka. Buka tutup. Konsen yang mau menghindar ini harus konsen. Buka tutup. Buka tutup. Jangan segitu masalah. Belum tangkap. Buka tutup. Buka tutup. Buka tutup. Tangkap. Satu kali lagi. Buka. Gantian.
tutup, buka, tutup, buka, tangkap. Tepuk tangan untuk kita semua. Biar hilang mengantuknya. Kita masuk di konsep inti yang ke-7 tadi, yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Apa itu keyakinan kelas? Mari kita lihat dulu, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu mungkin perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Saya yakin sudah ada yang tahu. Merdeka belajar kan? Peraturan kelas itu seperti apa? Dibuat? Oke, yakin. Siswanya yang membuat itu supaya mereka bisa melakukan hal itu. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Guru. Kenapa harus keyakinan kelas? Tanya dengan pembahasan yang pertama. Lagi kolaborasi, saya senang sekali dengan kolaborasi ini. Kenapa? Karena kita ini makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Betul toh Bapak Ibu? Betul sekali, 100%. Mengapa keyakinan kelas? Kalau dulu kita membuat peraturan kelas, siapa yang buat? Guru. Berarti bersifat satu arah. Untuk kepentingan maksud tujuannya adalah mendisiplinkan siswa. Iya betul. Tetapi dia bersifat satu arah. Lalu kenapa harus keyakinan kelas? Karena tadi Ibu Guru sudah sampaikan bahwa keyakinan kelas itu melibatkan murid. Jadi kesepakatannya itu melibatkan murid. Kenapa harus melibatkan murid? Supaya apa? Supaya tadi motivasi intrinsiknya muncul. Mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka sudah sepakati. Begitu harapannya, ya. Mari kita lihat pernyataan berikut. Mengapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor? Jawabannya apa? Kalau menurut Bapak Ibu? Ditilang. Karena kalau tidak pakai helm nanti ditilang. Begitu ya. Yang kedua, mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan? Mungkin ini pada saat Covid misalnya. Mengapa menggunakan masker dan mencuci tangan? Terhindar dari berbagai macam Penyakit virus. Berarti alasan kesehatan. Bukan karena peraturan. Atau kita ke suatu tempat peraturannya harus mengenakan masker. Mungkin pernah kita masuk ke sebuah kegiatan atau di ruangan tertentu yang aturannya harus menggunakan masker. Misalnya pada saat Covid dulu begitu ketat sekali. Jadi kita menggunakan masker. Saya yakin ada yang tidak suka menggunakan masker tetapi harus tetap melakukannya. Betul tidak Bapak Ibu Guru? Berarti kita menggunakan karena peraturannya. Berikutnya, mengapa kita datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa motivasinya? Karena dengan tepat waktu kita akan mengikuti prosesnya dengan baik, materi-materi bisa kita dapatkan Nah, maksimal. inilah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, kepentingan, iya, sebagai diri kita. Mari kita lihat, sebenarnya ini maksud pernyataan ini adalah kita akan melihat nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Mengapa kita harus menggunakan helm? Saya yakin alasannya kebanyakan karena takut ditilang. Ya kan? Tapi ada tidak yang menggunakan helm karena alasan keselamatan? Ya, Ada? keselamatan dan
dengan nilai kebajikan. Kebajikan. Karena keselamatan, alasan keselamatan. Begitu juga dengan menggunakan masker, alasan kesehatan. Dan datang tepat waktu. Untuk yang menghargai waktu, menghargai ruang, menghargai diri, ingin memperoleh informasi dari kegiatan itu. Lanjut. Nah, ini dia yang tadi. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Dia bersifat universal. Yang kedua, peraturan atau sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Hanya guru yang menetapkan itu dan terpaksa siswa harus mematuhi. Karena peraturan, kalau ada peraturan pasti ada konsekuensi. Ya kan, biasanya kalau tidak kerjakan PR, kamu menghafal perkalian sampai perkalian 100, itu konsekuensinya. Atau menulis, saya akan mengerjakan PR tepat waktu sebanyak 10 halaman. Biasanya begitu ya. Hukuman yang kita berikan pada murid itu adalah konsekuensi karena itu sudah disepakati, tetapi dia bersifat satu arah. Ini akar cikal bakalnya budaya positif. Jadi, kenapa kita harus membahas yang tadi ini? Mulai dari peraturan kelas, tujuannya, muaranya adalah untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi ini kayak cikal bakalnya adalah peraturan. Dari peraturan kelas kemudian bergeser menjadi keyakinan kelas, lalu kemudian akan menciptakan lingkungan yang positif dan akan terwujud budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi circle-nya lebih luas. Mari kita lihat pembentukan keyakinan kelas. Jalan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Pertama, ini tidak ada sticky note-nya ya. Pertama, mempersilakan seluruh murid mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Boleh menyepakati peraturan mentah-mentahnya. Mungkin peraturan tidak boleh datang terlambat atau jangan membuang sampah sembarangan, peraturan. Kemudian, bagaimana cara kita mencurahkan ide? Apakah mereka boleh kalau kemarin ada praktik, saya melakukan praktik tentang keyakinan kelas itu menggunakan alat sticky note yang seperti di PI menggunakan kertas-kertas. Sebentar kita lihat. Kemudian mencatat semua masukan. Jadi siswa itu mencatat masing-masing apa yang ada di pikirannya tentang aturan yang ingin dia buat. Kemudian ini di sini letak perbedaannya. Salah satu perbedaannya dengan peraturan. Kalau peraturan kelas biasanya kemarin juga sudah saya buktikan bahwa iya betul bahwa murid itu biasanya menuliskan peraturan itu jangan membuang sampah sembarangan. Misalnya, itu adalah kalimat negatif. Banyak-banyak begitu. Seringkali kita membuat peraturan dengan menggunakan kalimat negatif. Nah, kalau di keyakinan kelas, kita mengubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Bila perlu, ketika kita baca, kita menjadi bersemangat. Gitu. Kemudian selanjutnya setelah kita menuliskan itu, kita meninjau kembali berdasarkan biasanya murid, kan ada banyak murid ini. Mereka biasa menulis senada-senada. Ada membersihkan kelas, ada tidak boleh buang sampah, ada kelas yang rapi, ada yang tulis membuang sampah di tempatnya. Itu kan nanti dipilah menjadi satu, diubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Selanjutnya kita membuat kesepakatan keyakinan itu tidak usah banyak-banyak supaya mudah
diingat dan mudah juga dilaksanakan dan sesuaikan dengan kondisi kelas. Terakhir, dipajang, ditempel di dinding. Ini pentingnya Bapak Ibu Guru. Pentingnya kenapa kita harus membuat semua sebaran, semua peraturan, keyakinan atau pernyataan-pernyataan positif, kenapa harus dipajang? Itu ada dampak positifnya, itu namanya mempublikasikan. Sesuatu kalau tidak dipublikasikan, orang tidak akan tahu dan orang akan malas tahu. Itu saya ini praktek membuat keyakinan bahwa boleh kita nonton. Ya. Adalah memberikan penjelasan mengenai apa itu keyakinan kelas. Kalau kemarin yang saya sampaikan adalah bagaimana mereka menuliskan ide. Saya bertanya, kalian coba tulis kelas impian kalian. Kalian inginkan itu kelas yang seperti apa? Pertama apa? Pertama begini, mereka menulis kelas yang bersih dan ada dua versi yang saya bisa temukan di situ. Hanya ada dua. Kelas yang bersih dan rapi, bebas dari sampah. Kemudian ada satu yang menarik, katanya penuh dengan hiasan. Oh, ada lagi satu, dia memimpikan sekolah kelas yang luas. Begitu, bagaimana caranya itu kita mau kelas yang luas? Tapi ada siasatnya. Ini ada siasat. Jadi kita guru itu harus penuh dengan siasat, penuh dengan strategi. Jadi ada 3 yang saya bisa temukan pada kegiatan pertama. Tahap itu kelas yang bersih, rapi, kemudian penuh dengan hiasan. Maksudnya hasil karya. Ada yang bahasakan hasil karya Ibu Guru. Oh iya, betul. Kita akan buat. Jadi seperti itu Bapak Ibu Guru, mereka menginginkan kelas yang nyaman. Lalu saya bertanya lagi, jadi Bapak Ibu Guru, mereka siswa kita itu butuh kelas yang nyaman. Tapi saya bertanya lagi, ini baru dari segi fisik kelas, bagaimana dengan orang-orang di dalamnya? Keluarganya bagaimana? Kalian memimpikan yang seperti apa? Akhirnya mereka menuliskan, oh kita harus membantu teman. Ada lagi yang bilang, jangan kita memukul. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang mereka bisa utarakan, itu impian mereka. Jadi dalamnya akhirnya kita simpulkan bahwa kalimatnya harus menjadi saling menghargai, saling membantu. Ada juga yang, bagaimana kalau yang jangan berkelahi? Apa bahasanya? Saya tanya, mereka bisa. Mereka bilang saling menyayangi. Ah ya betul, saling menyayangi. Itu yang mereka temukan. Jadi yang disepakati kemarin adalah itu dari sisi ruangan, kemudian keluarganya. Tapi sempat ditanya, kalau gurunya bagaimana? Yang kalian mau itu seperti apa? Oh yang ramah. Itu kesimpulannya. Ya. Selanjutnya ini pembagian sticky note. Nah, bagikan sticky note kepada murid untuk kemudian mereka menuliskan apa impian mereka tentang kelas mereka. Ini dia. Mereka menuliskan itu kemudian menempelkannya di papan. Selanjutnya, ini saya biasanya begitu, selalu menyuruh siswa maju ke depan. Bacakan, kemudian kita pilah. Selanjutnya, karena tadi katanya mereka ini ada hasil karya, yang sudah kita langsung buat pajangan
keyakinan kelasnya. Jadi mereka buat sendiri. Ini dia. Selanjutnya apa? Umpan balik. Gimana respon mereka terhadap kegiatan itu? Sayangnya tidak ada suaranya. Bagaimana Bapak Ibu sudah mengantuk? Silakan diminum dulu airnya, air minumnya, snacknya. Kita bisa break dulu ya, minum dulu ya, silakan. Baik, selanjutnya di konsep inti yang ke-8 ini yang terakhir di segitiga restitusi. Ini yang paling apa namanya? Paling santer di modul ini. Ini segitiga restitusi, hal baru. Sebenarnya tidak sepenuhnya baru kalau menurut saya, karena saya yakin kita juga pernah melakukan ini, menerapkan ini pada siswa kita, tetapi mungkin tahapannya tidak beraturan atau mungkin hanya beberapa tahap saja. Jadi ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahapan. Tadi sudah ya pengertiannya? Sudah? Belum? Abdi di restitusi. Lihat. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dia terdiri dari 3 tahapan. Ini tahapannya, pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita merestitusi tiap-tiap tahapnya. Menstabilkan identitas. Tiap orang ini kalimat-kalimatnya, kita menstabilkan identitas kesalahannya. Jadi biasanya kita mulai dengan kalimat seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau wajar-wajar saja kalau kamu misal berbuat seperti itu, tapi pasti ada alasannya. Itu yang menanyakan alasan inilah yang disebut tahap validasi tindakan yang salah, atau kita mengidentifikasi kebutuhan apa sebenarnya yang dia inginkan berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini kita akan menanyakan keyakinan apa yang dia sadari bahwa dia sudah langgar. Biasanya akan lebih efektif ketika kita sudah melakukan pembuatan keyakinan kelas. Ini tahapannya, menstabilkan identitas. Seperti itu. Jadi menstabilkan identitas itu fungsinya membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita stabilkan perasaan bersalahnya. Itu ya. Yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Sama, validasi kebutuhan artinya kita mengidentifikasi kebutuhan apa yang sebenarnya dia inginkan. Atau validasi tindakan yang salah, alasan kenapa dia melakukan kesalahan itu. Pasti ada alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Akan lebih mudah ketika kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi kita akan lebih mudah menanyakan keyakinan apa yang dia sudah langgar. Itu ya. Ini tadi peran sebagai manajer dalam segitiga restitusi.
Jadi restitusi itu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh murid, dan guru berperan sebagai manajer dengan melakukan 3 tahapan restitusi tadi. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa mandiri? Karena ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, Bapak Ibu guru? Kenapa dia bisa katanya restitusi menghasilkan murid yang mandiri? Kenapa? Dalam bentuk apa dia mandiri? Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, karena siswa tersebut mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab itu, ketika kita melihat siswa, kita berikan sesuatu tugas. Misalkan tugasnya itu berupa konsep, kebetulan saya bahasa Inggris ya, ngajar bahasa Inggris. Jadi konsep-konsep bahasa Inggris itu yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak siswa di mana dalam konsep mungkin mic-nya yang bermasalah ya. Mic-nya yang salah, itu bukan HP yang salah. Orangnya yang salah. Oke, bisa Pak. Guru harus memahami konsep belajar, terutama konsep belajar ya, pentingnya itu guru. Jadi konsep belajar itu banyak ragam, banyak jenis. Salah satunya mungkin demonstrasi. Tapi kalau saya kontekstual, di mana kontekstual itu penerapannya itu kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau bahasa Inggris itu banyak kayak gambar-gambar apel, buah, itu kita terapkan dulu seperti itu, baru kita bahas bahasa Inggrisnya. Apalagi kelas 1 SD ya, harus menarik, harus lebih asik ya. Asik itu konsepnya itu menyenangkan, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, sehingga siswa itu mandirinya, kalau saya lihat, menurut saya kalau di kelas rendah mandirinya itu menurut saya ya, ini konsep saya nih. Siswa itu kelihatan semangat, jadi menurut saya itu sudah salah satu kemandirian atau tanggung jawab tadi. Kalau sudah semangat, ayo Pak Guru kita menggambar sambil belajar bahasa Inggrisnya gitu. Jadi beda-beda istilahnya ya, konsep tanggung jawab tadi kalau kita lihat. Cuman kalau kelas rendah bagi saya kalau sudah semangat, asik, ayo gitu loh, senyum, ceria, apalagi hai gitu, itu sudah luar biasa di kelas 1 ya, khusus kelas 1. Beda lagi dengan konsep-konsep pembelajaran di kelas tinggi gitu. Itu saja sih yang saya bisa paparkan, nanti kita tambahkan lagi. Terima kasih. Pak Sumardi atas dua pendapatnya. Baik sekali, Pak Sumardi tentang kemandirian dalam proses pembelajaran. Itu yang saya tangkap tadi adalah Pak Sumardi melakukan atau menghasilkan murid yang mandiri itu melalui penerapan pembelajaran kontekstual, yang artinya
mengaitkan pembelajaran itu dalam konteks kehidupan sehari-hari, dunia nyata. Ya. Dan itu efektif untuk menarik minat siswa. Mereka lebih antusias, begitu ya? Apalagi ada buah. Antusias sehingga ya, pembelajaran itu akan pembelajaran yang nyaman dan kondusif itu akan terwujud. Begitu kira-kira ya Pak Sumardi. Baik, kita lanjut ke tujuan tadi segitiga restitusi, bahwa ya betul mereka mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa? Kuncinya adalah karena mereka kita libatkan. Aktif. Iya, mereka aktif. Jadi sebenarnya kunci dasarnya itu adalah melibatkan murid. Jadi murid itu aktif, mereka kita tuntun. Jadi tugas kita guru adalah menuntun murid untuk menemukan bakatnya, menemukan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Baik, terima kasih baik sekali Pak Sumardi. Ya, tangkap sih. Demikian yang bisa saya bawakan pada kesempatan diseminasi pada hari ini. Semoga bisa membawa manfaat, semoga bisa menginspirasi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari kita di sekolah. Barangkali ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Sudah? Saya mau bertanya. Ya, silakan Pak Guru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini ada tadi pemaparan atau penjelasan. Pakai mic lagi tidak usah kayaknya. Suara aku itu sudah seperti mic. Apalagi ditambah mic tambah besar. Nanti saya mau di wilayah Manggarai. Tadi ada pemaparan atau penjelasan. Kita diskusi ya. Artinya kalau bahas diskusi. Oh iya, kita masuk lebih mengasihkan. Kita balik ke sesi Iya, diskusi. diskusi. Di situ ada namanya prosedur pembentukan keyakinan bebas. Nah, yang saya mau tanyakan di poin keberapa ini? Ada di situ kata-katanya sedikit saja agar mudah diingat. Nah, maksudnya gimana itu? Bolehkah berikan gambaran atau pencitraannya bagaimana itu? Saya kasih contoh. Iya. Yang di poin sedikit saja supaya sedikit lebih saja. mudah Maksudnya diingat. sedikit itu kayak gimana gitu? Saya masih bingung. Sedikitnya itu ya ini yang kita sepakati. Keyakinan yang mau kita sepakati itu tidak usah banyak-banyak. Apalagi yang dari anak SD, yang inti-intinya saja. Karena memang mereka juga mengutarakan, menyampaikan impian mereka itu memang tidak banyak. Misalnya ya seputaran kebersihan kelas, kelas yang nyaman. Kalau mereka kemarin mereka memimpikan kelas nyaman itu yang katanya banyak hasil karyanya, tajam, ya, dan bersih. Ya, kemudian bagaimana dengan hubungan di dalamnya, interaksi di dalamnya? Interaksinya ya kita katanya saling menyayangi Bu Guru. Kalau tidak bertengkar, berkelahi berarti kita saling menyayangi. Oh iya betul. Ada mereka simpan di situ sebagai keyakinan kelasnya. Menumbuhkan kasih sayang. Iya. Bagaimana menciptakan? Jadi tadi sudah ada tadi di elemennya 5 kebutuhan dasar manusia. Rasa kasih sayang dan diterima. Tadi ya. Begitu ya Pak Guru, ada lagi? Saya rasa itu saja. Sebenarnya banyak sih teman waktu. Sudah terwakilkan. Baik, terima kasih. Tidak bisa dibawa di arisan ya kita. Saya ini di mana saja hidup. Biar tempat tandus. Itu kita tutup kegiatannya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran kita semua dan partisipasi kita semua Bapak dan Ibu guru.
PKS, saya hampir lupa ada PKS. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.